Valika Nasution. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke bagian yang A. Turunan fungsi sinus, kosinus, tangans, sekan, kosekan, dan kotangan. Yang pertama, jika fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x. Yang kedua, jika fx sama dengan cos x, maka turunannya adalah min sin x. Yang ketiga, jika fx sama dengan tan x, maka turunannya adalah sek kuadrat x. Yang keempat, jika fx sama dengan cosec x, maka turunannya adalah min cosec x dikali kotangan x. Yang kelima, jika fx sama dengan sec x, maka f aksen adalah sec x dikali tan x. Yang terakhir adalah jika fx sama dengan kotangan x, maka turunannya adalah min cosec kuadrat x. Oke, kita masuk ke contoh soal dari turunan trigonometri. Nah, di sini tuh nomor pertama, turunan dari fx sama dengan 2 sin x ditambah 3 cos x. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu turunan dari sin x dan juga turunan dari cos x. Jadi kita tulis dulu f aksen x sama dengan turunan dari sin x itu adalah cos x. Jadi kita bisa tulis 2 cos x. Lalu turunan dari cos x yang ini itu adalah min sin x. Jadi kita bisa tulis min 3 sin x. Maka didapat turunan dari 2 sin x tambah 3 cos x. Di soal nomor 2, turunan dari fx sama dengan 5 cos x dikurang 2 cos x. Untuk menjawab soal ini, kita juga harus mengetahui turunan dari cosec x dan juga cos x. Kita mulai ya. F aksen x sama dengan turunan dari cosec x itu adalah min cosec dikali kotangan x. Sehingga kita bisa tulis depannya min atau negatif 5 cosec x dikali kotangan x. Lalu turunan dari, kita bisa tulis juga negatifnya. Kita tulis negatifnya, turunan dari cos x adalah min sin x. Kita tulis ulang, tapi seperti ini, min 2 sin x, sehingga x. Maka itu adalah penyelesaiannya. Oke, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu turunan jumlah dan selisih fungsi trigonometri. Yang pertama, turunan jumlah fungsi trigonometri yaitu jika fx sama dengan ux plus vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x ditambah v aksen x. Kita lanjut aja ke contoh soal yang pertama, yaitu turunan pertama dari y sama dengan sin 3x plus cos 3x adalah. Oke, mari kita bahas soal yang pertama, yaitu turunan pertama dari y sama dengan sin 3x plus cos 3x. Jadi kita lihat dulu di sini y aksennya. Nah, pertama-tama kalian kalau mau turunin kayak gini, kita harus memindahkan dulu si pembilangnya ke depan. Dan turunan dari sin yaitu cos, berarti menjadi 3 cos 3x ditambah buka kurung 3 dikali min sin 3x.
Terima kasih. Ketiga, aturan berantai turunan fungsi trigonometri. Dalam menentukan fungsi fx sama dengan sin u, fx sama dengan cos u, fx sama dengan tan u, fx sama dengan sek u, fx sama dengan cosek, dan kotangan tersebut, kita membutuhkan cara menggunakan cara chain rule, cara berantai dengan 6 syarat menggunakan jika. Pertama, jika fx sama dengan sin u, maka f aksennya menjadi cos u aksen u. Lalu jika fx cos u, maka f aksennya menjadi min sin u dikalikan dengan u aksen. Jika fx tan u, maka f aksennya menjadi sek u dikalikan dengan u aksen. Jika fx sek u, maka f aksennya tersebut menjadi sek u dikalikan tan u dikalikan dengan u aksen. Jika fx-nya sama dengan cosek u, maka f aksennya menjadi min cosek u dikalikan dengan kotangan u dikalikan dengan u aksen. Jika fx sama dengan kotangan u, maka f aksennya menjadi min cosek u dikalikan u aksen. Ini ada cara kita nih. Kita pakai trigonometri dan sudut rangkap aja ya. Ayo. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Kita pertama punya soal, yaitu jika fx sama dengan cos buka kurung 3x pangkat 2 dikurang 5, maka f aksen tersebut adalah pertama-tama kita pisahkan cos x, dan sebenarnya ini semua cos x, dan dalam x-nya tersebut menjadi, pisahkan dulu menjadi fx cos x-nya tersebut. Lalu gx, kita buat gx sama dengan 3x pangkat 2 min 5 di dalam kurung ini. Berikutnya kita aksenkan mereka berdua. Pertama untuk f aksen x menjadi min sin x. Lalu gx-nya dengan aksen menjadi 3 dikali 2 dengan x pangkat 2 dikurang 1 menjadi 6x. Sekarang kita beritahu rumusnya. Rumusnya adalah f buka kurung g buka kurung x tutup dan tutup kurung dikalikan dengan gx. Oh iya, lupa. Misalnya juga ditaruh masing-masing tempat. Nah, tinggal masukkan aja semua ini. Pertama dengan f aksen x sama dengan min sin x. Berarti min sin. Oh, dan x-nya merupakan gx, berarti angka ini. Jadi buka kurung lagi 3x pangkat 2 min 5. Nah, sekarang tinggal dikalikan oleh gx-nya, yaitu 2 huruf angka dalam huruf ini, yaitu 6x. Itulah f aksen x. Voila. Selanjutnya aku bakal ngebahas bagian D, yaitu aturan berantai fungsi trigonometri. Dalam menentukan fungsi-fungsi fx, kita menggunakan aturan rantai dengan rumus umum. Jika fx uxn, maka f turunan x sama dengan nux n kurang 1 u turunan dengan ux fungsi trigonometri dan n bilangan rasional. Berdasarkan rumus tersebut, kita dapat menuliskan rumus-rumus turunan yang lain. Contohnya, ini yang ada di PPT-nya. Sin 45x. Di sini kita cari dulu n sama u-nya. Indra itu ada n-nya 4 sama u-nya 5. Habis itu kita langsung masukin aja rumusnya. Kali situ kita langsung masukin aja angka-angkanya. 4 sin 3 5x cos 5x 5. Habis itu kita tinggal kalian aja di 20 20
sin 35x cos 5x. Itu yang kita bagi jadi 10 2 sin 5x cos 5x kurung kali dikali sin kuadrat 5x. Selanjutnya 10 sin 2 5x kita 2 nya kita pindahin ke sini, itu kurung sin 2 5x. Jadi hasilnya 10 sin 10x sin 2 5x. Jadi ini hasilnya. Nah, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang turunan hasil kali dan bagi. Kita bagi menjadi dua, yaitu ada perkalian dan juga pembagian. Untuk yang perkalian, jika fx sama dengan ux dikali vx, maka nanti f aksennya akan menjadi u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x, di mana u aksen adalah turunan dari u dan v aksen adalah turunan dari v. Selanjutnya, ke pembagian. Jika fx-nya adalah sebuah pembagian, maka f aksen x-nya hampir sama dengan perkalian, tapi kita lihat di sini, karena pembagian itu nanti akan dibagi dengan v pangkat 2x. Dan u aksen itu adalah turunan dari u, dan v aksen adalah turunan dari v. Oke, nanti kita akan bahas ke contoh soalnya. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke contoh soal yang pertama. Ini adalah contoh soal turunan hasil kali. Nah, kalau misalkan hasil kali seperti tadi rumusnya udah aku kasih tahu, kalau misalkan hasil kali itu tuh rumusnya akan menjadi f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Nah, kita harus cari tahu dulu nih u aksen itu apa, v itu apa, dan lainnya. Nah, yang pertama, u itu adalah suku pertama dari soal. Nah, sekarang ada dua soal ya, ada dua suku. Suku yang pertama itu 2x min 3 dan suku yang kedua itu adalah sin x. Nah, u itu adalah suku yang pertama. Jadi, u itu adalah 2x min 3. Sementara u aksen itu adalah turunan dari u. Jadi turunannya adalah 2. Kemudian v itu adalah suku yang kedua, yaitu sin x. Sementara v aksen itu adalah turunan dari sin x, yaitu cos x. Nah, ini udah kita ketahui apa aja, jadi tinggal kita masukin ke dalam rumusnya. U aksen itu adalah 2 dikali v, v-nya itu adalah sin x, ditambah u itu 2x min 3 dikali sama v aksen. V aksen itu adalah cos x. Oh my god. Nah, ini tinggal kita kali aja, jadi 2 sin x ditambah 2x min 3 cos x. Selesai. Oke, kalau teman-teman semua udah ngerti sama contoh soal pertama tentang hasil perkalian, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu turunan hasil pembagian. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada tanda per, di mana itu merupakan tanda untuk pembagian. Nah, kalau misalkan pembagian, rumusnya hampir mirip dengan yang perkalian, tapi yang membedakan adalah tanda minus di sini dan juga kalau pembagian dibagi lagi sama v kuadrat. Nah, stepnya sama yang tadi perkalian, kita harus cari tahu dulu punya apa, u aksen apa, v aksennya apa. Dan di situ aku udah tulis u itu adalah suku pertama, yang mana suku pertama itu bagian atas, dan u aksen itu adalah turunan dari u. Jadi turunannya dari x kuadrat adalah 2x. Nah, untuk v itu adalah suku yang kedua, yaitu yang bagian bawah, dan turunannya adalah minus sin x. Oke, karena kita udah tahu apa aja, jadi tinggal kita masukin ke rumusnya. Yang pertama, u aksen itu adalah 2x dikali v itu adalah cos x dikurangi u itu x kuadrat dikali sama